ya. Mantap. Setelah kali ini perjalanan. Saya mohon doa dan dukungannya, semoga pembangunan rumahnya Neng ini berjalan dengan lancar. Singgasana alam, di ufuk timur mentari tersenyum. Singgasana alam menyapa bumi, aroma tanah, rindu hujan semalam. Singgasana alam yang indah, di bawah langit biru tak terbatas. Angin membisikkan rahasia hutan, burung bernyanyi di dahan harapan, menjaga damai yang Tuhan titipkan. Singgasana alam, tempat jiwa kembali damai. Gunung gagah, hutan megah, menjadi mahkota kehidupan. Di singgasana alam yang suci, sungai berlari mencumbu bebatuan, padi melambai di ladang kemakmuran. Senja berlukis warna keemasan, menutup hari dengan doa dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga hari esok lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Pada kesempatan siang hari ini, di sela-sela saya istirahat membawa bahan-bahan bangunan ke rumahnya Neng Nining. Habis zuhur tadi saya berangkat ke Raja Mandala untuk membeli kopi dan rokok. Bagi sahabatku yang kemarin bertanya, untuk makanan, kopi dan rokok itu uang siapa Kang? Apakah uang donatur? Semua konsumsi dari rokok, kopi dan makanan itu uang pribadi saya. Ya, saya sangat sadar diri. Saya ini bukan YouTuber besar, saya orang desa, saya orang bodoh, saya orang yang tidak berdaya. Maka dari itu saya turun tangan langsung ke lokasi. Siangnya tenaga saya digunakan untuk kerja, malamnya otak saya berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk membantu pembangunan rumahnya Neng Nining. Beribu-ribu terima kasih kepada semua para donatur. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada semua para penonton. Dari saya pribadi, saya sangat meyakini ketika saya bisa membantu orang lain, maka pertolongan dari Sang Maha Kuasa itu akan datang tepat pada waktunya. Maka dari itu, sekarang kita mulai, kita lanjutkan perjuangan kita hari ini. Di sana itu adalah jalan yang menjadi titik utama menuju rumah saudara kita yang tinggal di Batu Nungul yang berada di sebelah sana. Sedangkan untuk Kampung Cimerang, tempat kita menurunkan bahan-bahan bangunan, itu titiknya berada di balik gunung ini. Ya, bayangin aja, kita harus melewati dua gunung ini. Yang di sana itu adalah rel kereta api. Harapannya sih saya tadinya ingin material-material yang dibeli itu turun di sini karena lebih dekat. Tapi setelah saya putar-putar mencari material yang sanggup membawa bahan bangunan sampai ke sini, itu tidak ada. Yang dengan terpaksa saya ditemani sama Pak RT, Pak RW, dan ada beberapa pemuda, ada keluarga emaknya juga. Dengan terpaksa kami membawa bahan-bahan material dari Cimerang yang berada jauh di sana. Bayangin, ini hari kelima belum juga selesai untuk membawa bahan-bahan bangunan
ke rumahnya Neng Nining. Ya, begitu berat dan begitu memilukan. Tapi di sini kami tetap semangat berjuang untuk membantu pembangunan rumahnya Neng Nining. Di sana ada saudara emak, kemudian ada beberapa pemuda Karang Taruna, ada Pak RT juga yang sampai hari ini masih semangat untuk membantu membawa kayu. Untuk hari ini kita akan turunkan untuk kayu. Nah, kayunya ada di sana. Ya, aduh, air minumnya nggak beli, Ari cai nginum na poho, cai nginum na poho. Ah? Udah kopi mah kudu diseduh nya. Engke bae lah dihanap lah. Alhamdulillah kayu-kayunya fresh semuanya, mantap tuh ya. Mantap. Semuanya lurus. Wah. Mantap. Abahnya anak seberji, Bah? Tilu. Wah, ulah berating, Bah. Sakedik-sakedik we hampang. Ya, ini kayunya sudah kering ya, dan ini untuk papannya. Ya, kita mulai perjuangan kita hari ini. Wah, itu mah pemuda euy. Langsung satu ikat. Mantap. Langsung satu ikat itu mah. Waduh, mantap. Waduh, mantap benar. Ya, siap. Ya. Dan seperti inilah rute yang harus kami lalui, jalan setapak yang menjadi jantung kehidupan saudara kita yang tinggal di Kampung Batu Nungul. Kecipta aja kalau seandainya saudara kita yang tinggal di Kampung Batu Nungul mengalami suatu masalah seperti sakit atau melahirkan. Waduh, itu sudah dipastikan repot banget. Perjalanan hidup ya, betul. Kita ini bukan pewaris tapi perintis. Jadi kita mesti semangat. Kita itu bukan harta orang tua. Nah, betul ya. Nah. Betul. Lebih baik dapat sama dengan keringat sendiri daripada keringat orang tua. Wah, itu lebih mantap. Untuk para cewek tolonglah hargailah laki-laki. Nah, betul. Hati-hati, Pak. Pemuda, mantap. Tunjukkan semangat juangmu. Berjuang demi menghalalkanmu. Ya, mantap. Ayo, kita lanjutkan perjuangan kita hari ini. Aduh, kadek, Bah, kadek. Aduh. Mundurlah sekedik. Santai. Ya. Setelah kali ini perjalanan. Ayo kita lanjutkan untuk melewati jalan setapak yang penuh liku dan harapan. Ya, layaknya seperti kehidupan seperti itu. Waduh, ini gimana nih? Mau berhenti dulu? Oke, berhenti dulu. Aduh, awas. Saya mau ngejar yang di sana. Oke. Kemarin ketika membawa hebel ada 2 personil kami yang mengalami masalah, juntai di bawah di sana. 3 kali juntai di bawah, keselokan di atas di kebun karet. Karena memang kemarin untuk posisi tanahnya ini masih basah. Ya, sehingga ya mengalami musibah punten, mengalami musibah juntai. Alhamdulillah, luar biasa perjuangan hari ini, penuh semangat.
Para pemuda Kampung Batu Nungul, Karang Taruna memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Ya, dan disinilah kemarin personil kami ngegubrak di sini nih. Tuh ada bekas hebelnya. Itu menandakan perjuangan kami di sini bukan kaleng-kaleng. Sangat berat dan sangat memilukan. Oke, kita berhenti dulu satu. Saya akan lanjutkan ke Abah ke sana. Kalau orang tua itu nikreh ngereyeh. Ya, beda dengan pemuda. Karena orang tua itu lebih teratur untuk merokoknya. Kalau pemuda kayak saya, aduh, rokoknya dan napas rokok itu luar biasa. Alhamdulillah untuk kayu-kayunya ini sangat bagus. Kayu pres dan bagus, mantap. Tentu hasilnya pun akan rapi kalau kayu seperti ini. Nah, ini hasilnya nih. Mantap, alhamdulillah. Ya, ini kayunya sudah mantap. Nah, pemuda idaman, mantap. Sudah sore masih semangat. Oke. Asa apa papana bisa ngagoler. Tiang sudah, pasagian sudah, alhamdulillah. Papan juga sudah, kaso juga sudah ya. Alhamdulillah. Tinggal ada sebagian di sana belum turun. Oke, sambil menunggu yang lain, saya akan perlihatkan untuk kayunya. Nah, seperti ini kayunya. Di bagian sini adalah papan, ini kaso, dan kebanyakan ini adalah panel ya, supaya lebih memudahkan tukang untuk memasang tahanan GRC. Jadi kalau pakai panel nanti tidak akan terjadi double bahan dan double pekerjaan, karena ukuran daripada panel sama tiangnya itu sudah sama ukurannya. Jadi dipasang panel satu luar dalam, untuk GRC itu kita tidak perlu menggunakan tahanan lagi ya. Makanya untuk kayu ini kebanyakan panel insya Allah. Dan untuk yang ini adalah buat kusen ya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Di sana ada Pak Ustadz, ada Pak RW, dan ada beberapa pemuda yang ikut membantu. Terima kasih banyak kepada Pak RT, Pak Ustadz, warga di sini, kemudian Karang Taruna, pemuda di sini yang ikut membantu berjuang membawa bahan-bahan material sampai hari ini ya. Sekarang saya akan perlihatkan kelengkapan untuk bahan-bahan material. Oke. Untuk GRC juga sudah semuanya, sengaja ini ditutup karena untuk supaya lebih aman ketika hujan ya. Pak Ustadz punten ya, punten. Apa puntennya? Untuk toren saya rasa kalau untuk emak sih cukup 250 liter. Kemudian asbes juga sudah full, sudah ke sini. Ini adalah pintu untuk toilet. Sekarang mari kita lihat untuk semen batu ya. Kemarin saya titipkan di sini karena saya rasa kalau di depan rumah si Teteh itu akan lebih aman ya. Nah, ini semen batu semuanya sudah lengkap. Ini toiletnya, kemudian perekat dan kalsit juga semuanya sudah. Untuk wuwung, asbes semuanya sudah lengkap. Dan dipastikan ini ya bisa mencukupi seperti itu.
Dan sekarang mari kita lihat untuk hebel dan pasir di sini. Punten Dede, untuk hebel semuanya sudah lengkap dan jumlahnya ini 3 kubik. Ya kita pastikan aja, kita hemat bahwa untuk hebel ini bisa mencukupi untuk bagian dapur dan toiletnya. Sekarang kita akan lihat ke pasir. Nah untuk pasir saya beli baru 3 kubik ini. Kayaknya sih kalau pasir akan nambah lagi, tapi kalaupun nambah itu tidak menjadi suatu masalah, karena kalau untuk pasir ada dari atas bisa supply langsung ke sini ya. Untuk paralon juga saya sudah beli, ada di sana di samping, di bagian sini juga sudah dirapihkan ya. Oke, alhamdulillah semua bahan-bahan material sudah turun ke sini, sudah mencukupi, dan itu bukan karena saya, melainkan para donatur ya. Para donatur dan para penonton yang telah mensupport, dibantu oleh Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz, pemuda Karang Taruna di sini. Sehingga sampai hari ini alhamdulillah semua bahan-bahan material sudah terkumpul komplit ya. Tinggal nanti saya berpikir bagaimana caranya saya bisa mencari uang untuk para pekerja yang membangun rumahnya Neng Nining. Oke, sekarang saya akan ngopi di sana sama Abah ya. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya setelah saya bersama Pak RT, Pak RW, pemuda di sini dan ditemani oleh saudara emak, saya berjuang dari hari Minggu sampai hari ini. Alhamdulillah semua bahan-bahan bangunan untuk pembangunan rumahnya Neng sudah terkumpul dan alhamdulillah semuanya selamat dengan lancar. Meskipun bisa sahabat lihat perjuangan kami di sini terus terang sangat memilukan ya. Beberapa kali para pemuda di sini ketika membawa hebel itu terjatuh ya, dan itu sangat bahaya sekali kalau seandainya belum terbiasa dalam kondisi dan keadaan terjatuh seperti itu. Namun karena sudah terbiasa dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun mengalami beberapa kali rintangan, terjatuh, terguling, alhamdulillah semuanya selamat, berkah dan lancar. Alhamdulillahirobbilalamin, semua material sudah terkumpul, itu berkat para donatur, berkat para penonton semuanya, berkat bantuan dari warga di sini. Bukan karena saya hanya orang bodoh, orang desa, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dan dalam bentuk bangunan rumah yang Neng Nining, saya memiliki patokan standar petualangan alam desaku. Saya ingin rumahnya rumah yang sederhana, yang kokoh, yang nyaman ditempati. Bukan rumah mewah yang menghabiskan budget yang besar, bukan seperti itu ya. Saya ingin rumahnya sederhana, kokoh, nyaman ditempati. Barangkali ada dari saudara-saudara kita, Bapak Ibu semuanya, para penonton semuanya yang ingin ikut berpartisipasi untuk pembangunan rumahnya Neng Nining, bisa melalui rekening di sini ya. Karena terus terang bisa sahabat lihat untuk pendapatan uang dari para donatur itu listnya itu berapa ya. Tentu kalau menghitung jumlah uang itu ya tidak akan cukup untuk pembangunan rumahnya Neng Nining. Tapi saya pribadi memiliki keyakinan ketika saya berjalan untuk membantu orang, pertolongan Sang Maha Kuasa itu akan datang tepat pada waktunya. Maka dari itu saya sangat semangat. Bagi saya pribadi, hidup itu akan lebih berarti jika kita mampu memberikan arti bagi orang lain. Berterima kasih kepada semua para donatur. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal baik kebaikan dunia akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.